melaksanakan lawatan sejarah ke Mentok. Mentok. Kita akan study tour. Sip. Ini kita lagi di mana Pak Win? Lagi di IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq. Oke, kita lihat kampus Petaling. IAIN di Petaling ya. Oke. Mantap. Oke, hari ini lawatan sejarahnya kita berhenti dulu biar kumpul bisnya di depan IAIN Sasbabel. Nanti kita bakal kumpul di Museum Timah Mentok. Nah, ini bis yang kita gunakan. Nah, ini total ada 8 atau 9 bis. Nah, ini bis 2, bis yang kami tumpangi. Nah, ini bis 2 ya. Personal bis 2. Cukup sepi bis 2-nya. Dadah, dadah. Aduh, adalah. Lawatan sejarah puncaknya Jawa Barat ya. Diajak pemanasan field trip ke Mentok, nanti tujuan akhir insya tahun depan kita di Yogyakarta. Ada di saya nanti guysnya luar biasa, banyak Monas, nanti kita berhenti tunggu Monas Yogyakarta nanti langsung kita naik kereta api ke Jogja. Lemboyangan Solo itu harganya hanya Rp9.000. Makanya pasar Klewer nanti berikan topik luar biasa. Oke, ini rombongan SMA 1 Namang udah tiba di Kelapa. Nah, ini posisi mau melanjutkan perjalanan ke Mentok. Ini istirahat dulu di Kelapa, di rest areanya. Nah, ini siswa kita ya. Ya. Pipo. Di mana kita Pipo? Di Mentok. Di Mentok. Masalah di Mentok. Loh. Mau kemana hari ini kita? Mau ke Mentok. Ini dari SMA lain. Jadi tampaknya bukan hanya SMA Namang aja yang hari ini untuk study tour. Jadi ada bis lain juga. Nah, ini untuk bis guru-guru kita ya. Ini ada kepala sekolah kita di situ. Field trip dalam sejarah SMA Negeri Seramang tahun ajaran 2022-2023, dan pada hari ini hari Kamis tepat tanggal 3 Oktober 2023 kami sedang berada di Kelapa. Mudah-mudahan jalannya lancar dan kami akan selanjutnya menuju Mentok, Gunung Menumbing, kemudian ke Pesanggerahan dan rumah kegiatan pariwisata di sana. Terima kasih SMA Negeri Seramang, si jago siap kuat hebat. Terima kasih. Kami alhamdulillah tim rombongan dari SMA Namang sudah sampai di Kelapa. Alhamdulillah tujuan kita nanti sekitar masih 1 jam lebih nanti dari Mentok. Yang mana Mentok ini destinasi yang akan kita laksanakan ada beberapa tempat. Pertama nanti Pesanggerahan, kemudian nanti Menumbing, kemudian nanti destinasi kita selanjutnya Pelabuhan Timah. Nah, ini tujuan kami terakhir nanti yang akan kami capai. Nanti tujuan salah satu adalah dalam rangka field trip dari semalam program yang sudah dicanangkan oleh SMA Namang. SMA Namang, oke, yes, luar biasa. Mantap, mantap sekali, mantap guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kami dari rombongan SMA Negeri 1 Namang sedang melaksanakan yang namanya field trip atau studi wisata. Hari ini kami akan berkunjung ke Mentok dengan perkiraan ada 9 bus di sini, yang dimana ada 3 bus guru dan juga ada 6 bus siswa. Di sini kita bisa lihat, ini lagi kebersamaan ya antara wali kelas dan juga murid-muridnya. Ini sebentar lagi kita akan mulai persiapan pergi ke Mentok. Jadi nanti kita kumpul dulu di Museum Timah di Mentok. Oke, sekian dulu untuk reportnya. Nanti akan kita langsung ke Mentok. Oke. Ini bis rombongan berapa nih? MIPA 1 ya? MIPA 1 Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak perlu kata-kata yang banyak, tapi hanya aksi yang sangat luar biasa kami perlukan. Oke, mantap. Kita ketemu lagi di Mentok. Oke, ini bis 12 kita 1. Oke. Halo, kami lagi sedang di jalan nih di terminal dekat Kelapa, dan sebentar lagi kami akan menuju Bukit Menumbing daerah Selawan dan di Bangka Barat. Sebentar lagi. Hai.
Oke, nih kami perjalanan dulu. Kita ke Mentok. Nanti kita lanjut di Mentok. Ya, Firman. Oke. Rombongan sudah jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini SMA Negeri Sunamang pada hari Kamis 3 Oktober 2023 bisa melakukan kegiatan pengembangan karakter peserta didik. Salah satu kami mengunjungi Museum Timah Indonesia di Muntok. Kemudian agenda berikutnya kami juga ke Wisma Ranggam. Kemudian juga nanti ke Menumbing sebagai ikon kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMA Negeri 1 Namang sudah sampai di Museum Timah Indonesia. Hari ini kami akan melakukan studi wisata, jadi akan lawatan sejarah. Pertama kami akan Museum Timah, kemudian ke Pesanggerahan, kemudian pergi ke Rumah Mayor, serta terakhir ke Bukit Menumbing. Oke. Hari ini kita sama Pak Hamim. Kita lagi di mana Pak Hamim? Kita sekarang ada di Museum Timah Indonesia, yaitu di daerah Mentok. Kita akan melihat-lihat apa aja yang ada di sini. Oke, yuk kita masuk ke Museum Timah. Kita akan masuk ke dalam Museum Timah di Mentok ya. Ini jadwal kunjungannya. Nah, jadi pada rotan keburu kita bertempat di belakang bus di bawah pohon. ini kami akan masuk dulu ke Museum Timah Indonesia yang ada di Kota Mentok. Ini kita lihat apa saja yang ada di dalam Museum Timah ini ya. Oke, di tempat awal kita disuguhkan dengan manuskrip awal penulisan sejarah Bangka. Ini kantor pemerintahan kolonial Belanda. Jadi di sini kantor pemerintahannya. Jadi di sini ibu kota ya. Jadi harus tahu. Nah, kalau dulu sebelum kita merdeka itu di Indonesia ini ada 4 ibu kota sementara. Senjong. Salah satunya saya kasih tahu di Bangka ini, di Mentok. Nah, 3 lagi ada yang saya tahu. 2 ya, 2 lagi. Oke, jadi ini kita disuguhkan di sebelah sini itu ada sarana dan prasarana kreasi anak zaman ya. Jadi di sini kita bisa lihat di gambar pertama itu ada rumah panggung Melayu. Kemudian ini adalah gambar dari rumah tinggal Jaksa Tumenggung. Ini udah lama banget fotonya. Ini abad pertengahan 19 ya. Nah, kalau ini adalah pusat dari Bangka Pinwing ya. Ini kalau kita lihat ini seperti gambar Museum Timah ini nih. Nanti kita bakal lihat juga ada kelenteng yang lokasinya tepat di samping dengan masjid di Kota Muntok. Nah, ini Pesanggerahan. Nah, ini adalah Wisma Ranggam. Ini Hotel Menumbing. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke tempat lain untuk kita explore. Sekarang ya, jadi kita bisa melihat keadaan pulau Kota Mentok pada jarak udara, gitu. Kita bisa lanjut lagi ke sebelah sini. Ini adalah pakaian orang yang ataupun pekerja timah. Nah, karena kita tahu ya kalau untuk produksi timah itu membutuhkan suhu yang tidak main-main ya. Kalau nggak ada pelindung ataupun pakaian biasa, itu akan terkena dampak yang besar ataupun resiko yang besar. Nah, di sebelah sini kita bisa melihat juga tempat produksi timah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sinilah tadi itu namanya Peltim, karena memang tempat peleburan timahnya ada pusatnya di Peltim, khusus di Kota Mentok. Dan selanjutnya kalian, Nah, jadi ini adalah sedikit gambaran mengenai daerah Peltim ya. Nah, untuk sejarah Peltim itu ada panel yang ada di sebelah sana. Peltim, peleburan timah Mentok. Nah, mengapa dulu Peltim ini diciptakan? Awal sejarahnya itu tahun 1941 sampai 1946, timah yang diambil dari Indonesia itu dilebur di Amham di Amerika Serikat. Nah, kemudian tahun 1950 sampai 1953 itu dilebur di Penang, Singapura. Nah,
kemudian tahun 1964 sampai 68 itu dilebur kembali ke IAPN Belanda, 6870 di Penang lagi, dan kemudian 1970 masuk di sini. Ini adalah daerah Cual. Nah, teman-teman semua tahu nggak kalau di khususnya Kota Mentok sendiri kita mempunyai kain yang hampir mirip dengan kain songket yang saya katakan tadi adalah kain Cual. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak apa singkatan dari Cual? Ada yang tahu singkatan dari Cual apa? Nah, kalau tidak ada, Cual adalah singkatan dari celupan awal. Nah, mengapa produksi Cual dan songket itu hampir 11-12 miripnya? Karena memang pada saat itu pembuat songket dari Palembang itu memang dibawa ke Kota Mentok untuk memproduksi kain juga. Jadi memang tidak salah lagi kalau memang sudah mirip 11-12 dengan kain songket. Nah, jadi untuk kain Cual sendiri kita mempunyai perbedaan status antara yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Teman-teman sudah bisa melihat apa perbedaan dari kedua Cual ini ataupun keempat Cual? Ada yang tahu perbedaannya? Lebih banyak emas. Nah, untuk lebih banyak emas, ada yang tahu statusnya? Sudah menikah, betul. Nah, jadi untuk yang belum menikah itu memang emasnya itu sedikit. Iya, nomor 2 ini, nomor 1 juga termasuk. Nah, kalau sudah menikah, Cualnya itu akan banyak emasnya di daerah kainnya. Nah, jadi memang untuk kain Cual ini itu diproduksi pertama kali di Kampung Petenun. Kampung Petenun itu ada di bawah sebelah sini. Jika teman-teman lewat nanti ada turunan, di situ ada tulisan Kampung Petenun. Nah, yang sekarang juga bisa disebut sebagai Teluk Rubiah gitu. Di bagian budaya ya. Ntar sekarang kita akan memasuki di bagian sejarah yang ada di Kota Mentok. Nah, terdapat beberapa sejarah yang ada di Kota Mentok. Namun sekarang kita akan fokus kepada sejarah Perang Dunia Kedua. Di mana ada yang tahu sejarah penting yang pernah terjadi di Kota Mentok, khususnya waktu Perang Dunia Kedua. Mungkin ada yang tahu. Jadi pengasingan Soekarno merupakan salah satu sejarah penting yang pernah terjadi ya di Kota Mentok ini. Ini bisa kita lihat dari awal dari akhir 1948 sampai periode akhir 1949 itu terjadi peristiwa-peristiwa penting, khususnya para tokoh-tokoh besar yang pernah diasingkan ke Kota Mentok. Nah, lebih spesifiknya lagi tempatnya itu berada di Bukit Menumbing, di ini Pasanggerahan Menumbing, dan juga di Pasanggerahan ini ya, Wisma Ranggam atau yang disebut sekarang Pasanggerahan BTW. Nah, ini bisa kita lihat ada sejarah-sejarah singkatnya. Namun selain sejarah pengasingan Soekarno dan kawan-kawan di Kota Mentok, di sini juga terjadi satu peristiwa yang cukup unik, yang dimana peristiwa ini berhasil mengangkat nama Kota Mentok ke jajaran internasional. Nah, jadi di sini, permisi. Nah, jadi di sini ada yang tahu nih namanya siapa? Vivian Bullwinkle. Nah, ada yang tahu pekerjaannya apa? Ya, benar. Jadi beliau ini adalah seorang suster yang bertugas di sebuah kapal bernama Finer Brock, kapal milik Angkatan Laut Australia pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, sejarahnya itu waktu kapal mereka Finer Brock itu berlayar di Selat Bangka, mereka itu diserang oleh angkatan udara Jepang pada masa itu. Kemudian kapal mereka Finer Brock itu tenggelam dan bangkai kapalnya tidak pernah ditemukan. Namun si Vivian Bullwinkle ini bersama kawan-kawan itu berhasil melarikan diri, dan mereka itu hanyut ke pantai Raji yang waktu itu pantainya berada di bagian utara dari pantai Tanjung Kalian. Nah, kemudian setelah mereka itu hanyut dan terdampar di pantai Raji, itu mereka itu ditawan oleh pihak Jepang. Nah, dia bersama 11 suster lainnya itu diikat, disuruh menghadap ke laut, dan kemudian ditembaki satu persatu. Nah, namun beruntungnya si Vivian ini, dia itu hanya tertembak di bagian belikat. Nah, yang menyebabkan dia itu hanya mengalami luka dan tidak meninggal. Akhirnya ia pun melarikan diri ke pemukiman warga, dan tapi naasnya itu dia ditangkap lagi oleh pihak Jepang. Nah, setelah dia ditangkap lagi pihak Jepang, dia itu dipindahkan di sini, yang itu penjara tawanan perempuan yang ada di Mentok. Ini sekarang daerahnya menjadi daerah menjelang baru begitu. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir,
Vivian dan kawan-kawan itu kan, Vivian kan dikembalikan lagi ke Australia. Ia pun menceritakan pengalaman tersebut ke Mahkamah Internasional, yang dimana hal itu merupakan sebuah pelanggaran hukum perang. Nah, jadi berkat nama beliau, Kota Mentok ini naik ke kancah internasional, dan Kota Mentok itu dikenal sebagai kota sejarah bagi orang-orang luar begitu. Nah, dari 21 perawat itu hanya Vivian yang berhasil selamat, dan juga ketika Jepang kembali ke daerah atau negaranya itu pada saat adanya bom Hiroshima ataupun Nagasaki ya. Nah, jadi di situ Jepang pun menarik tentaranya untuk kembali ke negara asalnya. Nah, jadi memang untuk suatu peperangan itu ada yang namanya peraturan ataupun larangan, yaitu tidak boleh menyerang rumah sakit atau perawat, lalu warga sipil, lalu terkhususnya adalah anak-anak. Karena memang anak-anak kan belum tahu ya sistem perang itu seperti apa. Nah, lalu kita mungkin bisa lanjut lagi ya ke Mendo Barat. Nah, teman-teman semua pada tahu nggak Mendo Barat itu di mana? Kalau teman-teman tadi mau ke Mentok dari Pangkal, itu ada melewati daerah Mendo Barat. Kurang lebih itu dekat-dekat Petaling kalau nggak salah ya. Jadi di sini kotak kapur itu ditemukan. Bisa dilihat, ini adalah prasastinya. Nah, lalu pada abad ke-14 sampai 15 kita bisa melihat di sini Bangka itu di bawah pemerintahan Majapahit. Pada zaman itu juga Pulau Bangka ini pernah dimasuki oleh namanya suku kanibal, ataupun yang namanya itu suku Melukut. Tetapi berhasil dikalahkan atau diusir oleh Johor dan Minangkabau, dan lalu agama Islam pun masuk ke dalam Pulau Bangka. Kita lanjut lagi ke abad 18 nih. Di sini kita bisa melihat Mentok itu merupakan hadiah dari Sultan Mahmud Badarudin yang pertama kepada istrinya, yaitu Mas Ayu Zamna pada tahun 1725. Nah, kita mungkin bisa lanjut dulu ya ke sebelah sana. Nah, jadi kalau yang ada di sekeliling ini adalah produk sampingan dari proses peleburan timah begitu. Nah, kemudian di belakang sana itu ada alat-alat yang dulunya digunakan oleh orang-orang untuk membuat peta dan juga berbagai kegiatan eksplorasi yang ada di Pulau Bangka. Nah, kalau di sebelah sana itu adalah hasil-hasil atau contoh-contoh produksi dari timah tersebut. Nah, timah itu memiliki beragam jenis sesuai dengan angkanya. Ada yang 100, ada yang minus 100, ada yang 70, dan juga ada yang 50 begitu. Nah, terus ini ada sama alat-alat eksplorasi dan penjelajahan geologi Pulau Bangka. Kemudian di sini juga itu ada namanya pewter, yang merupakan salah satu kerajinan tangan yang diproduksi dari bahan dasar timah begitu. Ayo dong semuanya bisa merapat ke sini. Nah, jadi itu pewter itu memiliki berbagai macam jenis. Ada yang bentuknya piala, ada yang bentuknya cawan, ada yang piring, dan juga berbagai macam pernak-pernik lainnya yang semuanya ini berbahan dasar dari timah begitu. Nah, jadi pewter ini merupakan salah satu kerajinan unik yang berbahan dasar dari timah begitu. Terus juga di sini ada yang namanya ini token kongsi. Nah, ini dulu digunakan sebagai mata uang di Pulau Bangka begitu. Token kongsi ini memiliki ciri khas dan bentuk yang berbeda-beda di setiap kongsinya atau kampungnya, begitu. Nah, jadi antara satu kongsi dengan kongsi lain itu tidak bisa bertukar. Nah, jadi mereka tidak bisa melakukan niaga waktu itu. Nah, bisa kita lihat juga di sini juga memiliki berbagai pernak-pernik yang berbahan dasar timah, yang juga ini pernak-perniknya berfungsi sebagai penanda seberapa tinggi kasta mereka sebagai masyarakat di Pulau Bangka pada zaman itu. Nah, jadi dulu orang-orang zaman dulu jika memiliki hiasan-hiasan dari bahan timah seperti yang ada di samping itu, jika mereka semakin banyak hiasan yang mereka kenakan, itu menandakan semakin tingginya kasta mereka sebagai masyarakat di kota tersebut. Sudah sampai sini karena kita bakal ganti sesi. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan?
Ada? Kalau tidak, mungkin bisa langsung kita tutup ya. Nah, jadi diharapkan setelah apa yang kami sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semuanya, baik dalam segi wawasan maupun nilainya. Mungkin sekian dari kami tutup. Terima kasih. Ini ada Masjid Jami, jadi dia terletak di Pasar Mentok. Nah, di sebelah situ kita bisa lihat di situ ada kelenteng. Nah, jadi antara masjid dan juga kelenteng ini itu dia berdampingan ya. Nah, ini tadi yang kata kami itu adalah toleransi umat beragama. Oke, ini kami akan masuk ke dalam Masjid Jami. Kita bakal lihat bagian dalam dari masjid ini. Nah, ini ya surat keputusan Bupati Bangka Barat tentang penempatan Masjid Jami ini sebagai cagar budaya. Nah, ini. Ya. Mari kita masuk ke dalam sana. Ini kita udah ada di dalam Masjid Jami Bangka Barat. Nah, sebagai informasi teman-teman, masjid ini dulunya dibangun oleh pemilik dari kelenteng yang ada di sana. Nah, semenjak pemilik kelenteng tersebut atau yang telah membangun kelenteng itu masuk ke agama Islam atau mu'alaf, beliau juga membangun masjid ini. Nah, itu sebagai suatu simbol bahwa ada toleransi umat beragama di Bangka Barat, tepatnya di Kota Munto ini. Oke, jadi dari literasi yang kita baca, masjid ini dibangun dengan gaya Eropa, kemudian ada gaya Tionghoa, dan juga ada dari gaya Jawa juga dan juga Melayu ya. Ini bisa kita lihat dari arsitekturnya. Oke, sekarang kita lagi mengopi. Kopi, apa nama kopi ini, Pak? Kopi apa nama, Pak? Kopi Koka. Kopi kokak, kopi mentok. Kita di Original. Di apa? Apa nama ditumbuk no? Enggak, dilasak. Dilasak. Dilasak ya. Dilasak. Nah, kopi toka. Mantap. Sip, Jo. Main-main ke sini. apa nama alamatnya, Bang? Masjid Jami Toto. Pokok yang dekat kelentengnya nyaha. Iyalah. Man ke Mentok, jangan lupa mampir ke Jalan Toto, kopi asli original. Oke. Ya, untuk adik-adiknya, tadi saya di depan sudah jelaskan di mana di Gedung Pasanggerahan ini ada 4 tokoh yang diasingkan. Ada yang dengar nggak tadi? Ada ya. Yaitu di sini itu ada yang diasingkan Insinyur Soekarno sebagai presiden, Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri, Muhammad Rum sebagai Wakil Perdana Menteri, dan Ali Sastroamidjojo sebagai Menteri Pengajaran. Kamarnya ada masing-masing. Nah, untuk kamar yang ini kamar Haji Agus Salim. Di depannya ini kamar Ali Sastroamidjojo. Sebelahnya lagi kamar Muhammad Rum, dan di depannya ada kamar Bung Karno. Terus di sini ada foto besar. Foto ini diambil tahun 1949 tepat di tengah pintu ini, pintu depan ya. Dimana dalam foto ini menandakan Soekarno diasingkan di Pulau Bangka paling lengkap. Kenapa paling lengkap? Ada yang tahu nggak? Karena dengan para kabinet, dengan para menteri. Jumlahnya ada 8 orang, yang kita ketahui cuman Soekarno-Hatta kan. Nah, mereka itu dari 8 ini dibagi 2, 4 orangnya lagi di Menumbing. Untuk Soekarno sendiri, dia tidak pernah diasingkan di Menumbing. Jangan salah cerita lagi ya. Kenapa dia tidak mau di Menumbing? Karena 2 alasan. Alasan pertama, selalu beda pendapat dengan Muhammad Hatta. Makanya Hatta hanya sebentar menjadi wakil presiden. Alasan kedua, karena dia jauh dengan masyarakat. Hobinya Bung Karno kan bermasyarakat. Nah, di situ dibikinlah siasat. Saya punya penyakit asma, tidak tahan dingin. Belanda percaya. Kalau secara logikanya, Istana Bogor jauh lebih dingin dibanding Menumbing. Nah, satu hari Bung Karno minta pindah ke sini, dia minta difoto di kamar B1 depan sebelah sana. Nanti kalian bisa satu persatu ke sana atau per kelompok. Di mana dia berfoto di situ dengan pose duduk seperti ini ya kurang lebihnya. Terus dia menuliskan surat untuk istrinya Fatmawati yang bunyinya, "Pat, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Mentok, kurus ataukah gemuk." Kenapa beliau tulis surat itu? Ada yang tahu enggak? Karena waktu itu pada saat Bung Karno diasingkan, Bu Fatmawati tidak tahu setelah dari Parapat Sumatera Utara dia dibawa kemana. Kodenya dia bilang ada di Mentok. Lalu dia ungkapkan rasa rindu, bertanya dirinya kurus ataukah gemuk. Untuk pengasingan sendiri, Soekarno diasingkan di sini kurang lebihnya 5 bulan, dari tanggal 6 Februari 1949 sampai 6 Juli 49.
Nah, lanjut di foto sebelahnya. Foto yang sebelah ini diambil tahun 1951 dalam rangka peresmian Tugu Depan dan pemasangan lambang Garuda. Tugu Depan itu dinamakan Tugu Proklamasi sebagai simbol perjalanan Sang Saka Merah Putih 3 kota, Jakarta, Jogja, Bangka. Jakarta agresi 1, Jogja agresi 2, Bangka pengasingan sekaligus perjuangan diplomasinya. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Untuk yang ini, meja dan kursinya sudah replika. Namun dulu di sini ada meja makan seperti itu fotonya. Di meja makan ini pernah dilaksanakan rapat kompromi terakhir untuk pengonsepan perjanjian Rumroyen. Nah, itulah orang-orang yang hadir. Ini nama-namanya. Dimana dulu kita belum NKRI ya, melainkan masih RIS, Republik Indonesia Serikat. Mereka lihat kita, Pak. Iya, lihat kita. Nah, dalam rapat ini diketuai langsung oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II tuh yang orangnya kayak Arab, kayak bule ya. Kelihatan nggak? Sebelah Soekarno. Tahu nggak dia itu siapa? Ada yang tahu nggak? Sultan Hamid sebagai apa dulunya? Ya, dia adalah ketua BPO sekaligus Sultan Pontianak Kalimantan Barat sekaligus penggagas atau pencetus lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, sampai di sini adik-adiknya ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jangan malu-malu. Gambar yang ini setelah masa pengasingan baru ada tugu ya. Tepatnya tahun 1951. Ini kelanjutan dari gambar yang di depan tadi. Oke, ini kita akan lihat langsung. Ini kamarnya Bung Karno ya. Nah, ini kita lihat ke dalam kamar Bung Karno. Nah, ini ya. Ini setelan jasnya, ini foto beliau. Ini foto beliau ketika sedang memberikan pidatonya. Nah, ini kursi bulat tadi yang diceritakan sama Bapak Sa di guide-nya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah ruang tidur beliau ya. Ini masih ada lengkap dengan kelambu-kelambunya. Nah, ini ranjangnya ya. Nah, ini adalah meja tulis Bung Karno. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada mata uang ya. Ini terdapat mata uang zaman dahulu ya, ada pecahan 1000. Nah, ini bisa dilihat semua ya. Bahkan pecahan 1000 lama juga masih ada nih. SMA Negeri 1 Namang. Bisa menyesuaikan saja posisi di depan saya semuanya menumbing. Sudah ya? Ada sebagian udah, ada sebagian belum ya. Nah, kami menambahkan beberapa item terbaru di galeri kami. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu teman-teman semua juga bisa lihat, ini ada panel edukasi namanya. Jadi tujuannya itu memudahkan pengunjung ketika berada di galeri untuk mendapatkan informasi kisah bagaimana sih para tokoh-tokoh itu bisa diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Nanti dari teman-teman juga bisa mencobanya, tinggal disentuh aja seperti ini. Nah, Desember 48 itu terjadi agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Kemudian Yogyakarta dengan cepat dikuasai oleh Belanda. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba? Nih tinggal disentuh aja bagian tangan. Nih coba. Oke. Itu yang tangan, yang ada tombol tangan. Oke, udah. Nah, kemudian mereka melakukan rapat darurat apa sih yang harus dilakukan oleh penyerangan Belanda tadi, sampai dibuatlah sebuah mandat yang diberikan kepada Saprudin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran pada waktu itu, untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera, karena ternyata mereka akan ditahan dan diasingkan. Oke, adanya mau coba nih? Nih, yang bagian yang lingkaran ini. Oke ya, betul. Oke. Nah, kemudian 22 Desember 48 dari Jogja diterbangkan mereka ke Pulau Bangka.
ada Muhammad Hatta, Suryadi Suryadharma, Misra Saad, dan Abu Gopur Prigadikdo sampai di Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang langsung dibawa ke Kota Muntok ke Pesanggerahan Menumbing. Sedangkan Soekarno dan Haji Agus Salim itu diterbangkan ke Medan menuju Brastagi. Dari Brastagi dipindahkan lagi ke Parapat di dekat Danau Toba. Jadi diasingkan di sana Soekarno dan Haji Agus Salim tadi. Kemudian menyusul 2 orang lagi diasingkan ke Pesanggerahan Menumbing, ada Muhammad Rum dan Ali Sastro Amijoyo. Nah, mungkin satu lagi nih mau coba nih, boleh nih. Bagian orangnya tinggal disentuh aja, Kak. Oke, udah. Nah, kemudian sekitar 6 Februari 1949, Soekarno dan Haji Agus Salim tadi yang awalnya mereka diasingkan di Parapat diterbangkan lagi ke Bangka menggunakan Catalina, mendarat di perairan di Pangkal Balam. Dari Pangkal Pinang tadi dibawa ke Kota Muntok, langsung ditempatkan di Wisma Ranggam atau Pesanggerahan BTW yang ada di dekat Kota Muntok. Jadi kurang lebih seperti itulah cerita singkat bagaimana para tokoh-tokoh bisa diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Nah, untuk informasi mungkin sejarah dan sebagainya nanti teman-teman bisa akses di scan barcode juga sebelah sini. Nanti ketika di scan akan membawa menuju link museummenumbing.com. Nanti di sana ada informasi sejarah daripada Pesanggerahan Menumbing dan lain-lain. Oke. Nah, setelah ini sebelum mungkin dokumentasi dan sebagainya, kita akan menyaksikan tayangan visual hologram terlebih dahulu, durasi di sekitar 10 menitan, menceritakan kejadian 48-49 bagaimana para tokoh-tokoh bisa diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Mohon nanti selama tayangan berlangsung untuk tidak direkam ya selama tayangan. Nanti setelahnya baru ada mungkin sesi foto dan sebagainya. Oke, bisa mengikuti saya, kita langsung ke auditorium sebelah situ. Langsung foto, boleh tag ke Instagram kami, Ayo ke Bangka Barat, nanti akan kami repost. Oke. Ada foto awal bangunan yang kita sekarang. Jadi jalan yang untuk satu mobil naik yang kalian dari bawah tadi ini udah ada dari dulu. Jadi bangunan ini awal pembangunannya dibangun tahun 1927. Diresmikan tanggal 28 Agustus 1928 oleh Kepala Bangka Tinwining. Nah, ini dulu merupakan Hotel Menumbing atau Bukit Peristirahatan Menumbing atau pilanya milik Bangka Tinwining. Di atasnya ada foto-foto wajah 8 tokoh yang diasingkan di sini, Pak. Dari Haji Agus Salim, ada Abdul Ghaffar Prigodikdo, Muhammad Rum, Muhammad Hatta, Misra Saad, dan Ali Sastro Amijoyo. Ini ada replika bendera merah putih. Nah, banyak yang nggak tahu tentang sejarah tentang bendera yang dijahit Ibu Fatmawati itu waktu proklamasi 1945 itu pernah singgah di Muntok. Bendera yang dibawa pada saat Bapak Soekarno diasingkan di Muntok yaitu disimpanlah Bapak Soekarno di Rumah Juang, namanya dekat Masjid Jami, ada jembatan, ada rumah panggung. Itu namanya Rumah Juang. Jadi bendera sang merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati pernah singgah di Muntok dan disimpanlah di bawah dalam rak sepatu. Masih ada, masih dikelola kalau saya nggak tahu. Ini ada replika kacamatanya. Nah, foto-foto ini akan membentuk wajah Bapak Muhammad Hatta jika dilihat dari sudut sebelah sana. Nah, dilihat dari sini. Kita lanjut. Nah, di sini ada mobil BN10. Ini lebih dikenal dengan mobil Menumbing atau mobil kemerdekaan. Mobil ini mobil Ford Deluxe. Jadi mobil ini buatan Amerika, tahun pabrikannya 1948. Dipuru. Pak. Ini menggunakan mesin 8 silinder. Ya, kalau mau lihat mesinnya, Pak. Ini mesinnya menggunakan mesin 8. Oke. Tinggal ada blok mesinnya aja, Pak. Oh, 8 silinder ya? Ya, kecepatan maksimalnya 160 km/jam. Jadi mobil ini punya kembarannya yaitu mobil BN2. Itu mobil BN2 fotonya. Katanya mobil BN2 itu berada di Museum Timah Pangkal Pinang di sana. Iya. Jadi yang menjemput Bapak Soekarno waktu di Pelabuhan Pangkal Balam tadi menggunakan mobil BN2 itu. Jadi ini ada sebuah kerangkeng para pemimpin yang diasingkan di sini. Jadi ada 6 orang di dalamnya, yaitu ada Ali Sastro Amijoyo, Suryadi Suryadharma, Misra Saad, Muhammad Rum, Muhammad Hatta, dan Abdul Ghaffar Prigodikdo. Nah, Bapak Soekarno sendiri dan Haji Agus Salim, beliau waktu itu masih di Brastagi, Parapat. Jadi beliau nggak sempat diasingkan atau dikerangkeng dalam ini. Nah, kita lihat dari sini, Pak. Ini kan ada pintunya. Nah, ini ada pintu. Jadi ini dulu jebol, ini bersampingan dengan kamarnya Bapak Muhammad Hatta. Nah, itu foto ada waktu Bapak Muhammad Hatta di ranjangnya, Pak. Ini fotonya. Itu di kamar beliau. Ini ada rombongan ibu-ibu PKK lah ibaratnya zaman dulu namanya, Pak. Waktu mengunjungi Bapak Soekarno di Pesanggerahan Menumbing. Di tengahnya ada Muhammad Hatta dan ada Bapak Soekarno. Kelihatan. Iya.
Nah, para 6 tokoh ini di kerangkeng dalam ini selama 12 hari, Pak. Jadi beliau itu dibongkar tanggal 12 Januari 1949 karena ada protes saat sidang PBB oleh KTN, Konferensi Tiga Negara waktu itu. Diproteslah karena itu melanggar hak asasi manusia. Lalu kerangkeng ini nggak ada lagi karena udah termakan usia, jadi tinggal ada sisa bentuknya aja. Ini ada tulisannya, jadi ini ada meja makan, Pak. Sama sini ini kursi, ini ada meja makan, ukurannya 4x6. Nah, ini bentuknya, Pak. 6 orang di kerangkeng karena itu sebagai untuk membatasi geraknya oleh Belanda waktu itu. Nah, ini adalah garis bekas di mana kerangkengnya itu pernah ada di ruangan ini ya. Ukurannya itu 4x6 meter dan di sini itu ada pintu. Oke, ini jadi rombongan SMA Namang itu udah sampai di Bukit Menumbing. Jadi ini udah di Pesanggerahan Menumbing. Jadi kami tadi habis masuk, udah nonton juga, ternyata ada bioskop di dalamnya. Kemudian ada juga mobil Soekarno juga di dalam situ. Dan ini kami akan langsung menuju ke bawah, langsung pulang lagi ke tempat shuttle Bisadi. Oke, dadah. Dadah. Oke, jadi ini adalah shuttle bis. Jadi ini yang baru menurunkan penumpang dari atas dan ini mau naik lagi ke atas ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini rombongan siswa-siswa naik ke atas ini. Jadi masih banyak yang mau naik sini. Oke, silakan Zani. Jadi Apa Mas? Gimana Mas? gimana impresinya setelah ke Menumbing ini? Kebetulan saya belum naik ya Mbak ya, jadi belum bisa merasakan. Kalau saya sudah bisa naik ke atas, baru saya bisa merasakan. Kalau sekarang masih belum, masih di bawah. Apalagi Mas? Kali ini rombongan SMA 1 Namang telah sampai ke titik akhir dari studi tour kami atau lawatan sejarah. Ini kami sedang berada di ujung dari Kota Mentok, tepatnya dari Pelabuhan Tanjung Kalian. Di belakang kita ini adalah salah satu monumen bersejarah yang biasa kita sebut sebagai Mercusuar Tanjung Kalian. Nah, ini bisa kita lihat ya, Tanjung Kalian Lighthouse. Jadi ini masih berfungsi ya, walaupun sekarang fungsinya beda sama pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Oke, kalau dulu Mercusuar ini digunakan dari pihak Belanda dan dibuat oleh pihak Belanda itu untuk mengawasi musuh-musuh yang datang di perairan Mentok ini. Jadi musuh-musuh yang datang ke Pulau Bangka itu diawasi dari Mercusuar ini. Nah, sekarang ini sudah beralih fungsi sebagai penanda bagi kapal-kapal yang mau masuk ke Pulau Bangka ini. Ya, tuh. Nah, tepat di sebelah Mercusuar ini, itu kita bisa lihat ada Pelabuhan Tanjung Kalian. Ini sedang ada kapal feri yang lewat juga nih, lagi menyeberang dari Mentok menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api di Palembang. Nah, ini ya, ini kita bisa lihat lagi lewat. Nah, di sebelah sana itu kita bisa lihat itu ada monumen juga. Ini sebagai salah satu monumen bersejarah juga, yang dimana di pantai ini tuh menjadi saksi bisu di mana terjadi pembantaian suster yang ada dari kapal Australia di Pulau Bangka Belitung, tepatnya di Kota Mentok ini. Nah, itu di sebelah sana, itu prasastinya, itu masih di situ, masih dibuat lebih bagus. Kita bisa lihat daftar-daftar nama korban-korban kekejaman Jepang. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Ini kita sedang berada di suatu monumen untuk mengenang para anggota dari kapal SS Wienerbroek
yang ditembak mati oleh kolonial Jepang, tepatnya ketika mereka mulai menepi ke Mentok ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali pelang yang bisa kita baca. Ini menunjukkan informasi-informasi terkait siapa saja yang selamat. Nah, ini salah satu gambar dari perawat yang berhasil selamat dari insiden tersebut. Ini kita disajikan dengan pohon-pohon besar dan rindang ya. Ini udah lama banget sepertinya umur dari pohon ini. Dan kita akan langsung disuguhkan dengan pemandangan yang sungguh asri di dalam sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita lihat ya di sini. Cuman jam berkunjungnya itu udah tutup karena kita udah tiba di sini jam 5:30. Jadi memang jam berkunjung udah tutup. Nah, ini masih banyak pengelola di dalam sini. Oke, kita langsung lanjut ke depan. Nah, kita sudah di penghujung akhir dari lawatan sejarah SMA Negeri 1 Namang. Terima kasih sudah menyaksikan dan juga mengikuti perjalanan studi wisata kami. Dan kami sudah tiba di destinasi terakhir kami. Baik, saya akan merangkum kegiatan studi wisata kami kali ini. Jadi kami sudah mengunjungi beberapa tempat, mulai dari Museum Timah Indonesia yang ada di Kota Muntok, kemudian ke Pesanggerahan, tempat pengasingan Bung Karno dan juga rekan-rekan seperjuangannya yang lain. Kemudian kami pergi juga ke Menumbing dan terakhir kami ke Tanjung Kalian. Harapannya dari kegiatan studi wisata ini dapat meningkatkan pengalaman peserta didik dalam belajar langsung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Pulau Bangka, dan mereka dapat mengenang sejarah-sejarah yang ada di Pulau Bangka ini. Jadi mereka tidak melupakan sejarah yang pernah ada. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini akan terus ada hingga ke depannya sebagai salah satu bentuk implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.